Selamat datang teman-teman, Bapak Ibu semua di Brewok Mikir Bareng Indonesia Mall, komunitas sebagai kekuatan bisnis di era pandemi. Perkenalkan, saya Karina, selaku moderator acara siang hari ini, yang akan menemani teman-teman dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dalam acara kita hingga 1 jam ke depan. Acara hari ini merupakan kolaborasi dari Brewok Jogja dengan Indonesia Mall. Alhasil kita kedatangan 3 pembicara yang sangat hebat nih. Ada Mas Andri Sugiarto selaku tim leader dari Indonesia Mall, Ibu Susi dari owner AADS Foods, dan Pak Rashid yang merupakan owner dari owner dari Gue Girang. Nah, menyambut Hari Komunitas Nasional nih yang akan kita peringati di hari Senin besok tanggal 28 September. Kebetulan banget Pak Rashid ini merupakan Sekretaris BPD DKI Komunitas Sahabat UMKM. Nah, selamat datang Bu Susi, Pak Rashid, Mas Andri. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya sebelum saya menunggu teman-teman datang. Kalau gitu, sebelum kita mulai aku mau address something sih. Tadi aku lihat di pendaftaran ya, hari ini nih cukup beragam nih peserta kita. Ada dari banyaknya mahasiswa, wirausaha, dan ada guru, business owner, freelancer, dan beberapa ibu rumah tangga bahkan. Jadi harusnya kalau peserta kita se-diverse ini, kita bakal dapat diskusi yang cukup menarik ya. Kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang, kebutuhan, terutama tadi juga ternyata banyak yang dari luar Jogja juga ya. Jadi kita bisa ngobrol dari berbagai sudut pandang dan situasi. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kepada Pak Rashid, apakah sudah siap? Ya. Oke, Pak. Dipersilakan, Pak. Oh, langsung ini? Langsung, Pak. Biar kita Mas bisa Andri. panjang nanti ngobrol-ngobrolnya. Oke, sebentar. Halo, Pak. Iya, Mas Andri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, selamat siang, sahabat-sahabat kami yang baik hati. Mbak Karina, suara gimana? Aman, Pak. Mbak Karina? Aman. Oke. Aman ya? Oke. Jadi tak kenal maka tak sayang. Izin saya memperkenalkan diri. Nama sudah disampaikan, Afiat Rashid Rustamaji, biasa dipanggil Kak Rashid. Tahun 95 sampai 2015, saya sebagai seorang bangsawan, bukan bangsawan dari Keraton Hamengkubuwono, tapi saya bangsane karyawan Ibu Bapak. Selama 2 dekade, kurang lebih 20 tahun, tahun 2017 saya mulai merintis usaha, jadi saya boleh menyampaikan bahwa saya sebagai bangsawan lagi. Bangsane isoh tangi awan, Bu Susi tahu tuh. Usaha kami, brandnya Gue Girang. Saya saat ini mendapat amanah sebagai Sekretaris Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta, Komunitas Sahabat UMKM. Sahabatnya para UMKM yang ada di 5 wilayah kota, Jakarta Pusat, Barat, Utara, Selatan, Timur, dan Kepulauan Seribu, Kabupaten. Tahun 2018 hingga tahun ini, sebagai pendamping program Kewirausahaan Pemuda Kemenpora RI, sekaligus tim monitoring dan evaluasi program. 2018, salah satu Dewan Juri Kompetisi Kewirausahaan Pemuda berprestasi tingkat nasional. 2019, saya masuk di tim perumus Juknis dan Juklak Lomba Bisnis Plan Mahasiswa dan Karang Taruna Pemprov DKI, sekaligus Dewan Juri, dan tahun 2020, saya masuk dalam anggota tim monitoring ketahanan ekonomi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik DKI Jakarta. Sesuai tema dari Mbak Karina, komunitas sebagai kekuatan dalam berbisnis di era pandemi. Pak Presiden kita, Bapak Jokowi, sudah menyampaikan titah dan amanat bahwa UMKM tidak boleh mati. Itu benar, Bapak Ibu. Nggak boleh mati. Karena UMKM selama ini terbukti dan teruji. Beberapa kali Republik ini, negeri kita dilanda krisis, tapi UMKM bisa eksis sebagai penopang dan penggerak utama roda perekonomian bangsa. Si kecil yang punya kontribusi besar. 64 juta lebih kurang jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Total PDB 60,3, kisarannya di 60,3% total PDB Indonesia. 97% total tenaga kerja yang diserap, dan 99% lapangan kerja yang bisa disiapkan. Namun, awal tahun, dunia, bukan hanya Indonesia, mengalami satu masa yang luar biasa, wabah pandemi. Jadi izin saya coba kelompokkan, ada 4 kelompok UMKM yang mengalami kondisi akibat pandemi. Yang pertama mati suri, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang mati suri? Dan perlu diketahui, data per hari ini yang mati suri sudah lebih dari separuh. Jadi sudah lebih dari 30 juta. Sahabat-sahabat UMKM di seluruh Indonesia yang mati suri. Saya tidak mau bilang mati karena mereka masih punya semangat, masih punya tekad, dan mereka masih punya aset yang luar biasa. Asetnya apa? Database customer, itu aset yang luar biasa, Ibu Bapak. Berikutnya, kondisinya pingsan. Ini sedikit lebih beruntung dari sahabat-sahabat yang sudah mati suri. Apa yang harus dilakukan? Segera mencari model bisnis yang baru. Tadi Mbak Maudi dari Malang, dari properti, sekarang ngepot untuk masuk di industri kuliner. Memang harus ngepot, nggak boleh ngepet, kalau kata Bu Susi. Create produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar, rajut silaturahim dan jalin komunikasi aktif dan efektif dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya kita harus segera mengupgrade diri untuk lebih siap dan mampu berjualan melalui online, Ibu Bapak. Nah, dua kondisi sahabat-sahabat kita ini makin beruntung dibanding yang dua tadi. Yang satu, meski bergerak pelan roda ekonominya, meski terkadang tertatih, tapi masih bisa jalan. Yang satu, luar biasa. Berkah pandemi, roda ekonominya makin bergerak kencang. Mereka, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat UMKM yang masuk pada kondisi dua ini, biasanya dan terbukti lebih siap dan sudah terhubung dengan sosial media, medsos, bisa Instagram, WhatsApp, dan lain-lain, dan tentunya marketplace. Salah satunya yang luar biasa, di sini ada Indonesia Mall BRI. Mas Andri, salut Mas. Kemudian yang mampu beradaptasi dengan cepat, mau dan mampu bantu yang mati suri dan pingsan agar tetap berdaya dan terus berkarya. Nah, di sini ada komunitas, salah satunya komunitas sahabat UMKM. Saat ini kami baru ada member, anggota kami di DKI Jakarta, kurang lebih 1.000 lebih sedikit. Yang bergabung di komunitas kami,
itu dari lintas usaha, lintas wilayah, lintas suku, dan lintas agama. Meskipun lintas usaha, wilayah, suku, dan agama, kami mempunyai satu visi, satu misi, satu persepsi, dan satu frekuensi. Di sini kami saling mendoakan, di sini kami saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menginspirasi, saling memotivasi, dan saling memberi solusi. 4 kondisi yang tadi saya sampaikan di awal, disinilah kita sama-sama berjuang, sama-sama menyatukan tekad, saling memberi semangat bahwa apa yang saat ini terjadi seperti ibarat lagu, badai pasti berlalu. Apa sih harus kita lakukan? Nggak ada pilihan lain, Ibu Bapak. Harus pasrah. Harus pasrah, karena yang kemarin terjadi, yang hari ini terjadi, dan yang akan terjadi di besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu terjadi atas izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Ibu Bapak. Berikutnya kita tetap berserah. Berserah, karena sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik. Setelah pasrah, berserah, pantang menyerah, tidak menyerah. Karena Tuhan kirimkan kesulitan, itu selalu diapit dengan kemudahan. Hadirkan kesempitan, selalu ada kelapangan. Tetap semangat, Ibu Bapak. Nah, ini sekedar sharing. 2 dekade saya lalui, bergabung di 8 perusahaan, dari perusahaan yang kecil sampai perusahaan yang sudah go public. Hampir semua level saya pernah jabat, tapi untuk ketemu Pak Lurah atau Bu Lurah kok belum pernah, saya rasa, waktu 2 dekade. Tapi dengan berwirausaha, dengan menekuni usaha, dengan menjadi wirausaha, bergabung dalam satu komunitas, dari lurah, camat, wali kota, gubernur, sampai presiden, alhamdulillah saya sudah berkesempatan. Seperti yang Bapak Ibu lihat. Dan terakhir, quote dari saya, kita mampu, Ibu Bapak, kita mampu karena kita mau. Kita bisa karena kita bersama. Silakan, nanti ada sesi tanya jawab. Dengan senang hati, saya Rasid. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Karina. Oke, makasih Pak. Oke, ini tadi inspiratif banget ya, menggerakkan hati banget. Makasih Pak. Untuk yang ada pertanyaan, boleh dicatat dulu, atau kalau mau ditulis di kolom chat juga boleh. Nanti kita di akhir akan ada sesi tanya jawab. Setelah ini kita ada Bu Susi yang ditemanin sama Mas Andri. Kita bakal cerita-cerita, kita bakal sharing-sharing tentang gimana sih ini berbisnis di tengah pandemi, dan gimana peran bantuan komunitas, bantuan Indonesia Mall, dan gimana supaya kita bisa saling membantu, seperti yang tadi Pak Rashid bilang ya, kita harus saling support sebagai sesama pengusaha. Oke, Bu Susi, silahkan. Bawahnya. Ya, bawahnya. Ya, ini loh yang panah. Ibu Susi masih di mute, Bu. Masih di mute, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Andri. Waalaikumsalam.
terima kasih untuk waktunya, dan terus terang kemarin sempat kaget dihubungin sama Karina, biasa nggak baca sama sekali, asal ngirim data aja, nggak ngerti sama sekali karena pas di perjalanan ceritanya. Jadi baru ngeh apa acaranya itu baru pas malam-malam dikabarin lagi sama Karina, karena fotonya lah. Oke, sedikit cerita tentang ADS. Jadi tadi ceritanya dari Pak Rashid dari A sampai Z. Kalau saya mungkin sedikit tentang ADS, beberapa biasanya keliru nyebutnya ADC ya. Itu. Nah, biasanya pertanyaannya apa sih ADS? Kalau mau diplesetin paling gampang sih ada apa dengan Susi gitu ya Mas Andre? Betul, betul Mbak, betul. Karena itu tapi bercanda aja sih. Jadi sebenarnya ADS singkatannya dari Anugerah Anak Desa Sleman, karena saya tinggal di desa dan Mas Andri udah pernah datang nih ke pelosoknya. Kalau Mbak Karina kayaknya belum. Oke. Cerita tentang kenapa saya punya produk keripik di sini yang lebih awal diproduksi oleh ADS adalah keripik bayam. Tanya berawal dari 2008, saya menemukan brosur tentang entrepreneurship, dan apa itu entrepreneurship saat itu belum paham. Nemu brosur, dibaca, bayarnya bisa dicicil lumayan gitu. Jadi kita daftar. Terus yang terpikir pertama, ketika kita gabung ke komunitas, ke sebuah kelompok, itu pasti akan tambah teman. Nah, ketika tambah teman, kita bangun usaha, pasti akan nambah jaringan. Itu saja yang terpikir pertama. Sampai akhirnya di kelas itu 2 bulan berlanjut sampai 1 tahun, dan ketika 1 tahun baru muncul keberanian untuk buka usaha, dan kita angkat keripik bayam. Nah, termasuk ke perizinan, kita urus semuanya dari punya niat membangun usaha, ini kita langsung cari, kalau makanan itu pasti nggak jauh-jauh sama izin Dinas Kesehatan. Saya saat itu juga belum tahu Dinas Kesehatan Sleman itu alamatnya di mana, saya tinggal di Sleman kebetulan. Nah, yang paling dekat pasti puskesmas. Jadi langkah pertama saya ke puskesmas, tanya kalau mau cari perizinan itu apa. Nah, di situ kita dapat informasi semuanya, baru melangkah. Begitu seterusnya sampai akhirnya mencari perizinan tentang merek, tentang halal dan semuanya. Sebelum punya biaya untuk mengakses mendapatkan perizinan tersebut, saya cari informasinya dulu. Kalau tadi ada Bu Maudi ya, yang dari Malang tadi bergerak di properti, kalau kita ngomongin biaya pasti modalnya kalau bicara properti pasti tinggi banget. Nah, kami dari ADS saat itu modal awal saya adalah Rp100.000 Mbak. Kenapa 100.000? Karena ya bayamnya ambil di kebun, kompornya pinjem punya yang sebagainya. Jadi benar-benar 100.000 itu untuk beli bahan-bahan saja, bahan telurnya aja minta. Gitu. Jadi kenapa cuma 100.000 awalnya itu? Nah, pertama kali mengeluarkan, jadi dalam perjalanannya kami menemukan banyak masalah pastinya, dan setiap masalah saya selalu diskusikan yang kemarin pernah kita belajar di entrepreneurship itu. Sampai hari ini pun saya belum pernah berhenti belajar, karena ternyata semakin belajar semakin ketahuan bodohnya. Itu tentang ADS. Dan kalau masalah produk pun hari kita sudah berkembang, tidak hanya bayam. Kenapa bisa kan teman-teman itu punya produk A, kemudian mencoba produk B, nah produk A-nya hilang. Beberapa seperti itu. Kenapa? Karena biasanya
berjalan sekitar 6 bulan, penjualannya bagus, kemudian mencoba produk yang lain. Nah, kami enggak. ADS bertahan 1 tahun untuk keripik bayamnya saja, baru mencoba produk yang lain, dan sampai hari ini. Gitu. Jadi, salah satunya adalah kuncinya yang saya rasakan adalah konsisten dalam memegang produk ini. Jadi ketika tidak laku, kita cari penyebabnya apa. Karena tanpa dicari kita tidak akan pernah bisa menemukan solusi dari masalah saya. Nah, dalam menjalankan rodanya AADS ini saya punya 3 prinsip. Yang satu, pertama, kenali diri. Yang kedua, gali potensi. Yang ketiga, dikembangkan. Jadi berpegang pada 3 hal itu, saya pun mencoba menggali. Sebenarnya saya sebagai saya pribadi, potensi saya itu di mana? Di jualan, di produksinya, atau di apanya, misal seperti itu. Nah, di situ sampai hari ini saya menemukan passion saya lebih ke produksi. Nah, karena passion saya di produksi, maka saya mencari teman-teman di beberapa komunitas untuk mencari teman yang bisa menjualkan. Satu di antaranya yang paling banyak besar jasanya tuh Indonesia Mall. Terima kasih. Jadi 2018 saya bergabung di Indonesia Mall. Dari pertama kali Indonesia Mall, pertama kali ketemu Mas Andri itu juga belum tahu. Ini mau ketemu siapa nggak ngerti. Hari itu belum kenalan. Itu baru ketemu, ya udah ketemu, terus besok diundang acaranya. Oh ini, nggak tahu ternyata sampai sekarang masih bisa gabung. Makasih. Ini Mas Andri yang nggak pernah berhenti support. Nah, salah satu bentuk supportnya Mas Andri itu juga marah-marah. Tapi marahnya Mas Andri seru. Habis marah juga yang benar, dia langsung ngasih selamat. Nah, itu kerennya di situ tuh. Jadi awalnya takut tuh sama Mas Andri, sekarangnya enggak lagi. Karena itu tadi, jadi kenali diri. Nah, maksud saya di sini, nah salah saya di mana? Nah, ketika ditunjukkan salahnya, jadi saya tahu saya harus membenahi di hal yang ditunjukkan tadi. Tuh nggak akan pernah lupa tuh kejadian pertama kali dimarahin sama Sandri sampai hari ini. Tuh. Nah, untuk apa ya? Untuk bisa yang saya hadapi hari ini di masa pandemi ini memang benar. Di bantuan teman-teman di komunitas itu sangat-sangat berasa. Ada produknya dari AADS yang tidak bisa masuk di Indonesia Mall karena expirednya pendek. Namanya mendoan. Itu saya mainnya balik lagi ke komunitas. Jadi teman-teman di komunitas saya tawarin untuk jadi menjualnya di kompleks masing-masing. Jadi akhirnya saya membuka beberapa reseller dari jaringan komunitas. Mereka yang tinggal di satu perumahan, ya sudah saya kirimnya ke 1 orang. Mereka menjual di situ. Itu yang saya lakukan di luar Indonesia Mall seperti itu. Nah, memang benar komunitas itu bukan sekedar komunitas tempat kita ngumpul, tapi tempat kita belajar menurut saya. Itu sih yang saya rasakan hari ini, dan apa ya, yang membuat kita bisa kuat itu bukan sekedar kita punya uang banyak, tapi support dari teman-teman ini yang tidak bisa dibeli. Bagaimana kita bisa mendapatkan support dari teman-teman sebenarnya ketika kita juga bisa memberi support kepada mereka. Jadi, apa yang kita lakukan untuk orang lain itu sebenarnya kita lakukan untuk diri kita sendiri. Sementara itu dulu, Mbak. Terima kasih. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bu Susi.
Jadi keren banget ya, dari awalnya modalnya cuman 100.000, itu minta telur, kompor, akhirnya bisa sampai ada reseller itu semua bantuan dari komunitas, dari saling membantu. Tadi aku suka banget pas Bu Susi bilang, apa yang kita lakukan untuk orang lain itu kita lakukan untuk diri kita sendiri. Itu mungkin itu bisa jadi pegangan kita juga ya. Mungkin apakah dari kita balik lagi ke Pak Rashid sebentar. Tadi aku jadi cukup penasaran nih, kalau dari Gue Girang gimana Pak? Mungkin mungkin ada cerita-cerita dari waktu pertama dibangun atau gimana sih hubungan dengan komunitasnya berserta dengan sahabat UMKM ini gitu. Jadi, karena kan Pak Rashid ini juga owner nih. Jadi Gue Girang sendiri sebetulnya berawal dari dua inspirator kami, Mbak Garina. Inspirator kami yang pertama yang ada di kota Gudeg, Jogja, Bu Susi, Mbak Susi. Dagadu, brand Dagadu, kemudian satu lagi yang ada di Bali. Yang di Bali itu Joger. Nah, Jakarta sendiri saat ini kan memang bukan berarti tidak ada. Banyak sekali produk-produk yang lebih bagus, lebih keren dari Gue Girang sebelumnya banyak. Tapi yang lebih spesifiknya yang waktu itu kami sebelum bangun tuh diskusi dengan istri saya, belum ada sesuatu yang spesifik. Akhirnya lahirlah Gue Girang. Gue Girang sendiri saat ini sudah keluar sertifikat HAKI-nya. Brand Gue Girang sudah terdaftar di HAKI dan untuk item ondel-ondelnya juga. Nah, Gue Girang, kenapa dinamakan Gue Girang? Biar kita bisa membawa kegirangan, kebahagiaan kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Saya melihat komunitas sahabat UMKM itu komunitas yang tanpa warna. Tanpa warna dalam arti nggak ada di situ, oh warna kamu apa? Warnaku biru, hijau, atau apa enggak. Di sini kita semua satu. Satu tekad, satu semangat, kita maju bareng-bareng, kita tumbuh berkembang bersama, dan kita bisa usaha kita bisa sama-sama besar, berlimpah berkah bersama. Disinilah kita saling wadah silaturahim yang bisa saling menguatkan. Itu Mbak Karina. Waduh, keren-keren banget nih. Mungkin dari Mas Andri, apakah ada yang mau ditambahkan? Waduh, Mas Andrinya hilang. Oke, kalau gitu kita langsung buka aja nih buat teman-teman, buat ibu, bapak yang ada pertanyaan, atau mungkin mau mulai dari sharing dulu nih. Kayak tadi Bu Susi kan sharing lah pengalamannya dari nol sampai gimana sih dia nge-expand lah gitu produk dan usahanya dari nol. Gimana? Ada yang mau sharing atau bertanya mungkin? Gimana? Masa nggak ada yang nanya nih Pak? mungkin udah jelas, jangan-jangan. Mungkin sambil nunggu Pak Rashid bisa ceritain sedikit tentang komunitas ini ya, sahabat UMKM itu kalau mau join gimana, atau mungkin ada program-programnya kah atau gimana gitu. Kalau untuk program, kami selama ini bekerja sama dengan beberapa kementerian dan semua dinas yang ada di DKI Jakarta. Tahun lalu banyak program, banyak kegiatan. Kami difasilitasi oleh Pemprov DKI, member-member kami bisa ikut pameran di ajang
Jakarta Fair di Kemayoran. Itu luar biasa, omset teman-teman juga meledak di situ. Kemudian kami juga pernah difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, bekerja sama dengan waktu itu Bekraf, hampir 200 member ini untuk pendirian badan usaha. Kemudian juga difasilitasi untuk pendaftaran pengurusan haki, free, dan banyak juga dari Pemprov program-program tentunya untuk para pelaku UMKM sangat membantu. Karena kami dibukakan akses seluas-luasnya untuk proses perizinan, akses pemasaran, sampai akses permodalan, Mbak Karina. Wah, ini ada pertanyaan dari Mbak Maudi nih. Apakah hanya untuk pemilik UMKM atau bisa juga untuk reseller? Membernya maksudnya, Mbak Maudi atau gimana? Iya, maksud saya itu. Jadi kalau untuk membernya itu apakah harus yang punya usaha ataukah kalau misalnya reseller gitu dia juga bisa join gitu. Pak Rashid? Aduh. Halo, Pak Rashid? Oh, kayaknya sinyalnya nih. Mungkin Mas Andri bisa membantu menjawab, Mas. Kalau misalkan untuk dari sahabat UMKM ya Mbak ya, aku juga kurang paham sih Mbak gitu loh. Jadi mungkin nanti dari Pak Rashidnya sih harus bisa menjelaskan sih gitu loh. Atau mungkin di sini sebenarnya ada dari info Duta Pisang ya mungkin. Nah Duta Pisang ini juga salah satu member dari sahabat UMKM sih gitu loh. Ya info Duta Pisang ini dia. Aman. Ya mungkin Mas Tian bisa menjelaskan Mas tentang sahabat UMKM. Mas Tian kan juga dari komunitas sahabat UMKM nih. Ini owner dari Duta Pisang. Wah, ini yang menjelaskan, waduh, bukan kapasitas saya nih. Ya tapi Jadi parasitnya dia keluar ya. Kalau sahabat UMKM itu adalah sebuah wadah sih, yang dimana di sana membina para UMKM baik yang baru maupun yang existing untuk bisa naik kelas lah. Jadi sahabat UMKM itu adalah sebuah wadah komunitas. Nah di sana juga akan ada pelatihan, info-info. Jadi kalau buat teman-teman bisa ikut sahabat UMKM, ya bisa daftar aja di sahabatumkm.com ya dia ya. Sahabatumkm.com, lihat di webnya atau diklik di Instagramnya aja. Nah itu Mas Andri. Kita kedatangan narasumber baru nih kayaknya. Jangan saya. Salah. Gak apa-apa, Mas. Ini apakah bisa juga untuk reseller? Mbak Maudi nanya, Mas. Nanya ke Mas Andri atau ke siapa? Ke Mas Tian lah. Ke Mas Tian, ke Duta Pisang nih, ke Duta Pisang. Kalau di sahabat UMKM sendiri itu wadah sih, itu banyak brand UMKM. Jadi bukan wadah reseller, tapi paling tidak kalau misalnya pengen menjadi reseller bisa hubungin, misalnya nih lihat di sahabat UMKM ada brand-brand apa saja, nah itu bisa dihubungin ke Maudi. Oh ya, oke. Ya kalau Duta Pisang mah ada lah Mas Andri ya. Jadi Duta Pisang ini juga member dari ini ya, sahabat UMKM. Mungkin bisa ceritain nih pengalamannya kemarin gimana ikut sahabat UMKM. Dan tadi kan katanya ada pelatihan-pelatihan juga gitu ya. Mungkin ini bisa membantu banget nih buat teman-teman yang tertarik dan merasa kayaknya oke juga nih kalau misalnya kita ikut pelatihan untuk jadi gimana sih untuk nge-upgrade produk kita gitu. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita mau upgrade ya kita bisa ikut ke sahabat UMKM, kita bisa ikut ke forumnya. Jadi tapi daftar terlebih dahulu menjadi membernya, jadi anggotanya itu free kok.
Dan juga sebenarnya kalau dari sisi kami sih yang sangat membantu bukan hanya dari segi sahabat UMKM tapi juga yang dari segi Indonesian Mall yang tadi dibilang Kak Rasid juga ya sangat membantu kami semua gitu. Jadi kalau mau ikut ya itu bisa lihat di Instagramnya aja di sahabat_UMKM. Itu wadahnya berkumpulnya para pelaku UMKM di Indonesia dan bisa bersinergi kok di sana. Mantap. Oh ini Pak Rashid sudah balik lagi, alhamdulillah. Tadi Mbak Mauri nanya, apakah hanya untuk pemilik UKM atau reseller? Akhirnya kita dibantuin sama, maaf Mas, siapa tadi? Temannya Kak Rashid. Perwakilan. Oh ini Pak Rendra Laksmana ngasih saran nih buat teman-teman. Kalau ada yang butuh pelatihan praktis, bisa coba buka YouTube channel Kang Nana Sumariana. Ada lebih dari 15 video pelatihan manajemen praktis. Ini sebenarnya salah satu contoh ya, gimana peran komunitas dalam meningkatkan bisnis kita. Contohnya kita baru kumpul nih, semua ada 21 orang masih belum kenal mungkin, bahkan kita udah dapat saling bantu. Ini juga dari Pak Rendra udah ngasih saran untuk ada pelatihan di YouTube yang gratis ya. Makasih Pak Rendra. Mungkin dari Pak Rendra bisa sharing atau mungkin ada saran-saran untuk teman-teman. Ya, saya sedikit nambahin Mbak mungkin. Silakan Bu. Jadi kalau tadi ada cerita tentang sahabat UMKM, sebenarnya kenapa dulu ADS bisa bergabung sama Indonesia Mall, karena ADS menjadi binaan BRI melalui Rumah Kreatif BUMN. Nah, kayaknya di Malang itu juga ada RKB-nya BRI kayaknya. Di setiap kota ada, mungkin bisa diakses juga di situ, dan di RKB ini juga banyak banget pelatihannya dan semuanya free. Bahkan fasilitas pameran juga ada. Saya pernah ikut pameran yang di Moskow itu pernah, bahkan mendoanya dibawa ke Moskow pernah. Jadi balik lagi, di mana ada kumpul-kumpul untuk bisa belajar, mari kita manfaatkan. Mantap. Iya, kemarin aku juga sempat beberapa kali ya ada, maaf Mbak Maudi gimana? Iya, jadi gini Mbak Karina, kalau boleh saya menambahkan sedikit ya. Jadi sejak masa pandemi ini kan kita semua terpuruk ya. Jadi nggak tahu itu yang mahasiswa kayak yang orang ada kerja nggak ada kerja, semua tuh semakin terpuruk. Dan terutama seperti saya ya, saya ini kan seorang ibu-ibu, jadi sudah nggak muda lagi. Jadi kalau mau terjun di sesuatu hal yang baru, bidang yang baru, I have to keep updating my knowledge gitu. Nah, saya kan nggak mungkin sekolah lagi nih. Nah, jadi saya waktu itu sempat ambil pelatihan ya dari yang diadakan. Ini kalau saya boleh sebut di sini ya, dari Kemenpora, mereka adakan beberapa sesi secara gratis. Kemudian ada beberapa juga dari lembaga-lembaga kementerian lain. Itu saya ambil semua itu, Mbak. Jadi saya tahu sekarang, oh yang sedang update itu seperti apa. Kalau kondisinya seperti ini, yang harus kita lakukan itu, langkah yang harus kita ambil itu bagaimana. Itu jadi tahu gitu. Ini saya sekedar masukan aja ya, karena nggak semua orang itu bisa sekolah lagi gitu. Tapi dengan diklat, dengan pelatihan, dengan ikut webinar yang menambah ilmu ya, itu sangat-sangat membantu. Karena mereka benar-benar membekali kita dengan sesuatu ya yang bisa dibuat jadi bekal untuk mencari mata pencarian yang baru gitu. Ya, sejak pandemi ini juga akses kita ke webinar, ke kelas-kelas jadi lebih mudah ya. Tadi yang Bu Susi bilang tentang rumah kreatif BUMN itu, kemarin aku juga sempat ada kolaborasi. Itu ada dari gimana sih cara bikin
kerangka bisnis yang baik, sampai gimana cara ngedit video. Jadi benar juga kata Mbak Maudi ini, kalau kita ngambil kelas-kelas itu sebenarnya sangat berpengaruh, apalagi sekarang kita lagi harus keep up ya Mbak, dengan apa sih perubahan-perubahan dalam kehidupan ekonomi ini gitu. Saya nanggapin dikit Mbak, dari Mbak Maudi yang jadi ikut kelas-kelas tadi yang tidak sekolah. Saya itu dari dulu tidak sekolah Mbak, cuman alhamdulillahnya bisa baca sama bisa nulis. Jadi pas Nah itu Mbak, gini, kalau boleh saya info, ini follow IG-nya Kemenpora, PPPON Kemenpora, Menpora. Itu nanti dia di situ beberapa lama sekali dia update. Oh, dia akan mengadakan kelas pelatihan ini, kelas pelatihan itu, dan itu nanti kita dikasih ganti insentif uang pulsa. Kalau kita ikut semua, mengisi daftar hadir dan mengevaluasi, itu sangat menguntungkan buat kita. Memang kalau saya boleh memuji ya programnya Pak Jokowi ini luar biasa gitu. Jadi kita bisa mendapat ilmu yang baru tanpa harus membayar gitu. Bahkan dibayarin nih. Jadi saya teringat dari perjalanan ADS. Jadi ADS itu juga awalnya seperti itu. Saya ikut beberapa kelas, di mana di kelas itu pasti pesertanya banyak. Nah, setiap narasumber rata-rata mengatakan hanya ada 10% yang nanti akan benar-benar bisa menjalankan usaha. Bahkan ada yang lebih sadis lagi, beliau bilang, nanti dari kelas ini cuma 5% kok yang akan bisa lanjut menjadi usaha, karena kita memang ikut kelas entrepreneurship kala itu 2008. Nah, kelasnya sebenarnya cuma 2 bulan, cuman pasca kelas kita kan ada komunitasnya. Yang lanjut ke komunitas itu memang tidak banyak. Di antaranya kami ADS ikut lanjut ke komunitas dan baru benar-benar siap membuka usaha itu setelah tahun kumpul sama teman-teman. Karena yang saya rasakan untuk membangun sebuah usaha itu yang diperlukan bukan sekedar modal berupa materi, tapi kesiapan modal berupa mental juga perlu. Karena yang namanya usaha itu 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun langsung untung itu hanya ada di cerita. Faktanya tidak. 1 tahun pertama itu biasanya uang tabungan malah habis untuk ini perlu tambahan ini, perlu tambahan ini. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi balik lagi ke yang kalau yang saya alami secara kemarin-kemarin itu pelatihan itu, kalau boleh saya simpulkan, pelatihan itu hanya bagian, bukan hanya dan kecil yang untuk kita menemukan siapa kita sebenarnya, passion kita di mana, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Nah, kalau kita sudah bisa menemukan itu, kalau yang saya lakukan, saya menemukan itu, kemudian saya baru action di ilmu yang saya pelajari. Itu Mbak. Terima kasih. Nah, itu dia ya, pentingnya kita ikut pelatihan-pelatihan, dan untungnya sekarang gampang banget ditemuin ya, kita search di Instagram aja udah webinar tuh banyak banget yang keluar. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa langsung tanya, khusus buat Bu Susi kah, khusus untuk Indonesia Mall atau gimana? Silahkan nih, mumpung kita kedatangan Ibu Susi, Mas Andri, dan Pak Rashid, langsung semua tiga-tiga di sini. Oh ya, untuk kalau misalnya ada yang tadi keskip gitu, ada yang butuh informasi lebih lanjut, bisa langsung follow di @brewokjogja, @brewok.jogja, @indonesiamallbri, @guegirang, @sahabat_umkm, @rumahbumn.bri, dan @kabar_aads di Instagram. Itu bisa langsung, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin malu untuk ditanyain di sini, bisa langsung coba chat nih ke Brewok Jogja, nanti akan kita bantu. Masih ada yang ingin bertanya kah? Kayaknya udah pede semua nih. Dari Bu Susi ada yang mau ditambahin kah, Bu? Mungkin pesan-pesan ini satu hal yang
harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing adalah kita wajib bersyukur apapun kondisinya, terutama diberi kesehatan. Kalaupun ada ujian semacam hari ini ya, ini bagian dari cara Tuhan menyapa hambanya. Insya Allah kita akan lulus semuanya. Terima kasih. Amin. Pak Rashid, ada yang mau ditambahin, Pak? Baik, Mbak Karina, saya masih tertegun statementnya Mbak Susi tadi. Cara Tuhan untuk menyapa hambanya. Keren. Kalau dari saya, kita harus tetap semangat, tidak boleh menyerah, dan jadikan setiap orang yang kita jumpai adalah guru kita, dan jadikan setiap tempat yang kita singgahin adalah sekolah kita. Insya Allah kita akan terhindar dari sifat takabur, sombong, karena kita pada dasarnya adalah murid. Namun kita harus siap seandainya kita diminta untuk jadi guru. Terima kasih Mbak Karina. Terima kasih Pak. Aduh, ini kata-kata penutupnya bikin nggak bisa move on banget kayaknya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tidak ditambahkan lagi, terima kasih kepada Indonesia Mall, Brewok Festival UGM, AADS Food, Komunitas Sahabat UMKM, gue Girang, dan tentunya Mas Andri, Bu Susi, dan Pak Rashid karena sudah memberikan ilmu dan pengalamannya. Tentunya terima kasih juga untuk teman-teman peserta, ibu bapak semua, semangat terus, dan ingat kalau kita akan terus kuat kalau kita saling membantu, kita saling support, dan kita sama-sama. Oke, sampai jumpa di acara-acara yang akan datang. Sekali lagi kalau untuk ada yang mau bertanya, ada yang mencari informasi lebih lanjut, bisa follow Instagram yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Dan semangat terus, kita akan melewati ini bersama. Terima kasih.